gimana kabarnya, mudah-mudahan baik terus. Hari ini saya akan buat konten 60 sahabat Nabi yang insya Allah bisa menginspirasi hidup kita, bisa kita jadikan sebagai contoh, teladan perubahan, teladan kebaikan untuk kita semua. Nah, teman-teman semua, insya Allah sebelum saya mulai, ya, kisah-kisah ini dirangkum oleh Syekh Muhammad Khalid, salah seorang ulama dari Mesir, dan mudah-mudahan ada satu kalimat yang penting banget ya, yang ditulis oleh beliau bahwa ketika aku menulis biografi para sahabat ini, sesungguhnya aku hanya ingin meluruskan tentang sejarah mereka, dan aku ingin mengambil banyak kebaikan dari mereka, dan paling penting adalah sejarah mereka ya, tidak bisa aku tuliskan secara utuh dalam buku ini. Kenapa? Karena sejarah mereka sangat luar biasa. Mereka orang yang hidup bersama Nabi, mereka selalu bersama Nabi, mereka langsung mendapat instruksi dari Nabi, dan mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Nabi untuk menjadi orang yang diamanahi oleh Nabi SAW. Baik, teman-teman semua, jangan lupa kalau senang dengan konten ini, di like, bunyikan lonceng, dan subscribe ya. Kalau hanya lewat, kasih komentar-komentar yang baik. Jadi insya Allah ini murni dari hati saya, murni dari ide saya untuk bisa menyampaikan sejarah para sahabat Nabi ini. Oke, kisah yang pertama, kita akan mulai dengan salah seorang duta Islam pertama di dunia, Mus'hab bin Umair. Mus'hab bin Umair, ya, orang yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khalid dalam kitabnya, dalam bukunya. Orang pertama yang dipilih, kita mulai dengan Mus'hab bin Umair. Mus'hab bin Umair adalah salah seorang sahabat Nabi, ya, orang yang namanya harum menurut para sejarah, ya, para sejarawan. Orang yang namanya harum menurut para sejarawan, yang dimulai dengan kisah hidupnya yang sangat mewah, sangat dimanjakan oleh kesenangan oleh kedua orang tuanya. Dan Mus'hab bin Umair ini orang yang sering dinantikan oleh para penduduk Mekah ketika ada pertemuan-pertemuan penting. Ya, karena apa? Karena Mus'hab ini ganteng, Mus'hab ini wangi, jarak wanginya sudah tercium dari jarak jauh, masya Allah. Mus'hab bin Umair, ya, anak muda yang cerdas ini, kemudian mendengar desas-desus bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan ini tidak pernah dilewatkan oleh penduduk Mekah siang dan malam. Nah, karena penasarannya, Mus'hab bin Umair akhirnya mengikuti ya, apa yang dilakukan oleh Muhammad dan para sahabatnya. Sampailah ya di bukit Sofa, ya, di bukit Sofa, dan kemudian dia masuk ke rumah Arqam, ya, rumah Arqam bin Al-Arqam, dan mendengar ayat-ayat Al-Quran sedang dilantunkan oleh Rasulullah dan para sahabat, dan di mana Rasulullah sedang mengajari para sahabat tentang Islam. Rasulullah mengajari mereka, mendidik mereka, mengayomi mereka, ya, membina mereka, dan menjadikan mereka orang-orang hebat di masa yang akan datang, ya, termasuk nanti munculnya Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Nah, kemudian karena saking penasarannya, Mus'hab bin Umair melihat dari celah-celah, dan kemudian Rasulullah melihat, ya, Muhammad bin Abdullah, Rasulullah ini melihat ada sesosok pemuda yang melihat halakoh-halakoh, pertemuan-pertemuan antara Rasul dan para sahabat. Lalu diajaklah diskusi antara Rasulullah dengan Mus'hab bin Umair. Apa yang terjadi ketika diskusi itu berlangsung? Mus'hab bin Umair menyatakan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan hatinya tenang sekali ketika pertama kali masuk Islam. Beliau menjadi seorang mu'alaf. Beliau menjadi orang yang bisa memahami Tuhan yang benar itu siapa. Yang biasanya ya dia menyembah berhala-berhala. Ya, kemudian berhala-berhala itu ketika punya kesulitan, dia cari, dia minta pertolongan kepada berhala itu. Tapi ketika pertemuan di sore hari itu, ya, ketika Mus'hab bin Umair bertemu dengan Muhammad utusan Allah, Muhammad Rasulullah, Mus'hab bin Umair berubah. Kalimat syahadat diucapkan, dan hari-hari Mus'hab bin Umair yang tadinya penuh dengan kesenangan, penuh dengan kemewahan, penuh dengan glamoritas, berubah menjadi jalan perjuangan, ya, di jalan Allah ini. Tapi
ada satu hal yang mengganjal dari hati Mus'ab bin Umair ketika masuk Islam, yaitu ibundanya tercinta Hannas binti Malik. Hannas binti Malik adalah ibu Mus'ab bin Umair yang begitu sayang banget sama anaknya. Apa yang diminta Mus'ab pasti dikasih, apa yang diinginkan Mus'ab pasti dipenuhi. Tapi Mus'ab pun juga merasakan kegalauan dan kekhawatiran. Aku ridho kalau aku diserang oleh penduduk Mekah. Mereka mengacungkan senjata di hadapanku, aku lebih ridho. Tapi aku luluh lantah hatiku ketika aku harus berhadapan dengan ibu. Akhirnya Mus'ab bin Umair ini sembunyi-sembunyi di awal. Sampai pertemuan demi pertemuan Mus'ab dengan Rasulullah di rumah Arqam diketahui oleh mata-mata Quraisy, namanya Utsman bin Talha. Nah, ketika Utsman bin Talha menyaksikan Mus'ab bin Umair, itu kok sholat kayaknya sholatnya Muhammad. Oh, itu Mus'ab bin Umair kok karakter sikap sifatnya mirip Muhammad. Akhirnya Utsman bin Talha melaporkan gerak-gerik dan kecurigaan itu ketika melihat Mus'ab sedang halaqah, sedang dibina oleh Muhammad Rasulullah. Utsman bin Talha lalu melaporkan peristiwa ini kepada Hannas binti Malik, ibundanya Mus'ab bin Umair. Nah, ketika pulang halaqah, Masya Allah, Mus'ab bin Umair langsung dicegat di depan rumahnya oleh ibunda tercinta Hannas binti Malik. Hannas binti Malik marah sekali sampai bersumpah demi bintang, aku tidak ridho engkau pindah agama, aku tidak ridho engkau mengikuti Muhammad itu, aku tidak ridho akalmu rusak gara-gara ikuti Muhammad. Nah, kemudian Mus'ab bin Umair menyampaikan apa adanya, wahai ibundaku tercinta, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ya, kita ikuti petunjuk yang beliau lakukan dan kita akan mengenal Tuhan yang benar itu siapa. Tuhan yang benar adalah la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya tidak sempat dengan fisik, tapi karena sayangnya dengan Mus'ab hanya dikurung selama berhari-hari. Kemudian ketika peristiwa di luar sana, ya, ada sahabat yang hijrah ke Habasyah, ya, kemudian ada sahabat-sahabat yang disiksa, maka Mus'ab bin Umair mencari peluang bagaimana bisa berangkat ke Habasyah. Berangkatlah Mus'ab ke Habasyah. Tapi tekanan orang-orang Quraisy ini tidak pernah berhenti. Trik-trik mereka untuk menjatuhkan kaum muslimin tidak berhenti. Akhirnya Mus'ab bin Umair pulang lagi ke rumah, dan ketika pulang di rumah, Hannas binti Malik kemudian menstop seluruh aset, seluruh kekayaan, seluruh apapun yang diberikan dari ibunya kepada Mus'ab bin Umair. Masya Allah, perjuangan dalam Islam penuh dengan pengorbanan, teman-teman semua. Lalu apa respon Mus'ab bin Umair? Enggak masalah, aku punya Allah. Aku punya Allah dan aku menyerahkan diriku kepada Allah. Aku sudah berkomitmen, aku sudah berazam bahwa aku ini masuk Islam. Aku tahu resiko yang besar menantiku di depan mata. Bahkan ibunya mencaci Mus'ab bin Umair. Aku tidak ridho satu butir nasi yang aku usahakan, aku dapatkan dengan jerih payah itu masuk ke mulut orang-orang yang masuk ke agama Muhammad itu. Orang-orang yang sesat. Itu gambaran dari ibundanya. Mus'ab bin Umair berdoa, ya Allah, gimana cara mengatasi ibuku ini? Tapi ibunya tetap keras dengan prinsipnya, dan Mus'ab bin Umair akhirnya hidup dengan sangat-sangat sederhana. Mus'ab bin Umair dicampakkan oleh keluarganya, dan Mus'ab cuma punya Allah dan Rasulnya. Aku hanya punya Allah dan Rasulnya, dan itu bagiku cukup. Lalu pembinaan terus berjalan di rumah Arqam sampai Rasulullah memberikan sebuah amanah besar, tugas mulia, yaitu mendakwahkan Islam ini ke sebuah negeri yang jauh, 300 sampai 400 km dari kota Makkah, yaitu Yathrib. Masya Allah, ada 12 orang Yathrib yang sudah masuk Islam pada saat itu, dan Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk berangkat ke Yathrib, dan di sana Mus'ab bin Umair berdakwah dari rumah ke rumah, diketuk dari rumah ke rumah, assalamualaikum,
Ya, aslim taslam, masuk Islamlah kalian. Diskusi, dialog, membacakan ayat-ayat Al-Quran di depan mereka. Lalu Mus'ab bin Umair ya menginap di rumah Asad bin Zurarah. 12 orang di antara 12 orang itu yang masuk Islam dari dari Bani Ansar ya waktu itu. Nah, alhasil usaha itu membuahkan hasil sedikit demi sedikit, tapi sekali lagi ujian datang kembali di depan mata Mus'ab bin Umair ya, karena petinggi-petinggi yang ada di kota Yastrib tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Nah, datanglah seorang pemimpin Bani Aisol namanya Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair sudah mengacungkan belatinya di depan mukanya Mus'ab bin Umair bahwa Mus'ab bin Umair harus menstop seluruh aktivitas dakwah ini, seluruh kegiatan ini. Kenapa? Karena mereka kaum orang-orang Yastrib mulai resah. Nah, pemimpinnya terutama lebih resah. Dan kemudian karena kecerdasan akal seorang Mus'ab bin Umair, Mus'ab menyampaikan, wahai Usaid bin Hudair, kita berdiskusi saja. Kalau kita berdiskusi ya, kemudian aku salah, aku akan tinggalkan kota ini. Tapi kalau aku benar, kamu boleh melakukan apa yang kamu mau. Oke, Usaid bin Umair melemparkan belati itu, kemudian diskusi pun terjadi. Baru saja Mus'ab bin Umair membacakan ayat-ayat Al-Quran di depan Usaid bin Hudair, lalu Usaid bin Hudair pun menangis, menitikan air mata, dan menyampaikan pada Mus'ab, wahai Mus'ab, wahai Fulan, apa yang harus aku lakukan untuk bisa masuk agama ini? Maka Mus'ab mengajarkan Usaid bin Hudair untuk berwudu, kemudian setelah berwudu sholat, syahadat dulu, kemudian berwudu, terus kemudian sholat, dan setelah itu mengikuti perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Alhasil Usaid bin Hudair pun masuk Islam. Nah, Usaid bin Hudair itu tidak berhenti di sana saja. Karena apa? Karena Usaid bin Hudair pun punya kegelisahan. Wahai Mus'ab, ada satu orang lagi yang seandainya engkau memasukkan dia ke dalam Islam ini, sesungguhnya seluruh rakyatnya, seluruh penduduknya akan masuk Islam. Ya, akhirnya dirancanglah strategi dakwah kepada orang ini, namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini, masya Allah, pemimpin besar Bani Aisol, dan seluruh rakyatnya selalu taat dan tunduk patuh terhadap Sa'ad bin Mu'az. Akhirnya suatu hari Usaid bin Hudair merancang strategi dengan Asad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair, bagaimana kita bisa memberikan kesempatan Sa'ad bin Mu'az itu masuk Islam. Lalu dirancanglah bahwa Usaid bin Hudair menjadi semacam seperti merancang strategi supaya Mus'ab bin Umair bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az. Akhirnya Usaid bin Hudair melakukan skenario, bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az. Wahai Sa'ad bin Mu'az, aku tadi habis diskusi ini dengan orang yang datang dari Mekah, Mus'ab bin Umair. Ini dia bawa sesuatu yang sangat berbahaya. Wah, jadi ada suatu kata-kata yang membuat dadanya Sa'ad bin Mu'az itu bergejolak. Kenapa? Karena Sa'ad bin Mu'az merasakan hal yang sama pada saat belum masuk Islam, yaitu ketidaksenangan dan ketidaksukaan agama nenek moyang diganggu. Nah, akhirnya Sa'ad bin Mu'az membawa tombak dan peralatan perang untuk bertemu dengan Mus'ab bin Umair. Nah, kemudian terjadilah dialog. Bahkan sebelum dialog itu nyaris Sa'ad bin Mu'az itu melukai Mus'ab bin Umair. Kemudian diskusi terjadi. Masya Allah, alhamdulillah, Sa'ad bin Mu'az mirip banget sama Usaid bin Hudair masuk Islam. Ketika ayat-ayat Al-Quran masuk ke dalam hati Sa'ad bin Mu'az, pemimpin Bani Aisol ini menangis, kemudian meminta agar ditunjukkan di jalan yang lurus bagaimana aku bisa memeluk agama ini. Singkat cerita, Sa'ad bin Mu'az bersyahadat di depan Mus'ab bin Umair, dan kemudian Sa'ad bin Mu'az waktu itu berhasil mengislamkan satu penduduk Yastrib, masya Allah. Tapi itu kita akan bahas nanti di kisahnya Sa'ad bin Mu'az. Kita kembali ke kisah Mus'ab bin Umair. Alhasil waktu itu Mus'ab bin Umair, masya Allah, demi Allah,
yang membebaskan kota Yasrib yang kita kenal dengan Madinatul Munawwarah itu bukan orang lain, bahkan bukan Rasulullah langsung, tapi oleh seorang sahabat, Mus'ab bin Umair, yang Masya Allah, atas izin Allah, Mus'ab bin Umair berhasil melembutkan hati pemimpin-pemimpin yang ada di Yasrib, sehingga pemimpin-pemimpin dari Yasrib masuk Islam. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka pintu, membuka jalan agar kaum muslimin yang ada di kota Mekah ini bisa hijrah ke Madinah dan merubah nama Yasrib menjadi Madinah. Dan setelah itu berdirilah sebuah daulah Islam pertama di dunia, yaitu Daulatul Nubuwah, daulah Nabi, negaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi bisa melakukan menyempurnakan syariat Allah ini, menjalankan seluruh perintah Allah ini, dan tidak ada satupun yang menghalangi agama Allah ini ketika di Madinah. Dan setelah itu emosi orang-orang Quraisy memuncak. Perang Badar mereka kalah, masuk ke perang Uhud. Di perang Uhud, kalau tidak ada pelanggaran hukum Islam, hukum syariat Islam pada saat perang Uhud, pastilah kaum muslimin itu menuai kemenangan. Tapi ternyata Allah memberikan takdir yang lain. Para pemanah turun ke bawah, kemudian mengambil ghanimah, mengambil harta rampasan perang, dan kemudian Khalid bin Walid datang dari arah yang tidak diduga-duga dan menghabisi seluruh kaum muslimin. Termasuk yang menjadi syuhada perang Uhud adalah Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muttalib, dua orang yang paling Nabi cintai. Dan Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia, beliau yang ketika remajanya itu hidup dengan kemewahan, ketika waktu meninggalnya Mus'ab bin Umair bahkan tidak bisa membeli kain untuk menutup kain kafan saja tidak bisa. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, tolong tutup kainnya, jika tidak cukup kainnya, berikan rumput untuk menutupi tubuhnya. Masya Allah, sesungguhnya kata Khabbab bin Al-Ard, ada orang-orang yang di sisi Allah diberikan kebaikan ketika di masa hidupnya, tapi ada yang dipercepat kebaikan itu untuk di yaumil qiyamah nanti, untuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair, ya Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah menjaga beliau. Kadang saya nggak bisa tahan kesedihan dengan sahabat Nabi yang mereka sudah berkorban banyak terhadap Islam ini. Mereka mengorbankan hidup mereka di jalan Islam ini. Mereka memberikan harta yang bisa mereka berikan di jalan Islam ini. Mereka memberikan jiwa mereka, pikiran mereka, energi mereka untuk kemuliaan Allah dan Rasul. Ya Rabb, sayangi mereka ya. Teladani kami, mudahkan kami untuk bisa meneladani mereka. Mus'ab bin Umair pulang ke hadapan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada Mus'ab dan Mus'ab ridho kepada Allah. Tidak ada sahabat Nabi seperti Mus'ab lagi. Perawakannya tampan mirip Rasulullah, bahkan saat meninggal tidak punya harta sepeser pun. Kita bisa belajar dengan kesederhanaan dan keistiqomahan Mus'ab bin Umair, orang yang sangat langka. Hari ini kita krisis tokoh, krisis keteladanan, di mana keteladanan itu sangat menjadi barang yang sangat langka. Tapi hari ini kita belajar kepada Mus'ab bin Umair yang hidup matinya di jalan Islam ini. Bahkan belum sempat menikah, Mus'ab bin Umair sudah dipanggil oleh Allah. Begitu sayangnya Allah terhadap Mus'ab. Tapi itu adalah pilihan Mus'ab bin Umair, pilihan hidupnya Mus'ab, sampai Mus'ab ini orang yang selalu dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan kepada Mus'ab bahwa sapu tangannya Mus'ab sudah di dalam surganya Allah. Nah, sekian ya kisah Mus'ab bin Umair ini, semoga menginspirasi kita. Pelajarannya adalah di waktu muda ini, pertama ya, di waktu muda ini seharusnya kita bisa
menghabiskan usia kita untuk belajar tentang agama Allah ini, tentang ketaatan kepada Allah, tentang prinsip hidup. Ini yang paling penting, tentang visi dan prinsip hidup yang bisa kita jalani. Yang kedua, ketika kita mengambil pilihan untuk hijrah seperti hijrahnya Mus'ab bin Umair, maka kita harus tahu resikonya dan tenang, jangan khawatir dan jangan galau bahwa segala ujian yang Allah berikan kepada kita dengan hijrah ini, Allah akan berikan kebaikan yang lain, ya, kebaikan yang jauh lebih banyak, kebaikan yang justru bisa memberikan semangat bagi kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, seluruh hidup kita ini, apalagi ya harta kita, pikiran kita, semuanya sebetulnya semuanya hanya untuk Allah. Ya, kenapa? Karena kita nggak lama hidup ini. Kita itu punya batas waktu kapan sih kita harus selesai hidup ini. Nah, kita bisa belajar dengan Mus'ab, ya, ujian demi ujian dilewati, bisa dilewatkan dengan Masya Allah, dengan kebaikan dan istiqomah. Dan yang terakhir, Mus'ab bin Umair adalah sosok anak yang solih, tidak mau membentak ibunya, padahal ibunya itu masih dalam kekafiran, masih dalam kondisi belum masuk Islam, ya, bahkan tidak masuk Islam sama sekali. Tapi Mus'ab bin Umair tetap punya adab yang baik terhadap orang tuanya, terhadap orang yang pernah mengurusnya, menjaganya, dan bahkan memang itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajari kita untuk berlaku baik kepada orang tua kita meskipun orang tua kita punya kesalahan dan membuat kesalahan. Ya, itu hebatnya Islam. Anaknya solih, ibunya bisa tidak, tapi tetap dijaga baik hubungan itu. Nah, Masya Allah, itu kisah inspiratif dari Mus'ab bin Umair. Mudah-mudahan menginspirasi. Nantikan kisah selanjutnya, kisah perjuangan para sahabat yang lain. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.